seek out a future where I am your blade. We'll fight it together. Sedikit kita ulang terlebih dahulu cerita sebelumnya. Simpelnya, Rover berhasil menyelamatkan Cartetia dari kematian. Dan setelah itu, mereka mempunyai koneksi yang sangat kuat. Mereka bisa mengetahui keberadaan masing-masing. Jadi jarak bukanlah masalah untuk mereka. Namun di cerita selanjutnya ini, Rover tidak mampu lagi merasakan keberadaan Cartetia. Untuk itu, Rover memutuskan untuk datang ke tempat di mana seharusnya Cartetia berada, untuk memastikan keadaan kekasih hatinya. Sekarang kita langsung ke main story. Sampainya di sana, betul saja, Cartetia tidak ada di kediaman. Alih-alih menenangkan Rover, Abi malah membuat Rover semakin cemas. Dengan mengatakan, kayaknya ada yang aneh dengan tempat ini. Kayaknya habis dibom gitu sama bombardiro krokodil. Namun Rover tidak menyerah dan terus mencari Cartetia. Namun upaya yang Rover lakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Cartetia tetap tidak ditemukan. Lalu Rover mengeluarkan botol minum berkemasan yang tidak bermerek. Jangan salah, botol ini bukan sembarang botol ya. Tapi botol ini bisa melacak keberadaan Cartetia. Kayak GPS di HP mantan kamu, gitu. Dan Rover meminta tolong kepada Abi untuk membantunya. Meskipun Abi tidak bekerja di Telkomsel, tapi dia bisa baca sinyal GPS. Bisa merasakan sinyal dari Cartetia kemana arah dia pergi. Namun, sinyal yang Abi deteksi agak sedikit mengkhawatirkan. Seakan telah terjadi sesuatu kepada Cartetia. Dan tidak biasanya, sinyal Cartetia hilang dari pantauan A. Roper. Abi bilang bahwa sinyalnya menuju ke daerah kepulauan di seberang sana. Wah, kepulauan? Jangan-jangan Indonesia. Jika ternyata Cartetia nyasar kampung atau tempat tinggal Anda, segera hubungi A. Roper. Jika tidak, bilang gue aja, biar gue yang jemput. Gue juga mau soalnya. Mengetahui Cartetia dalam bahaya, bukannya bergegas pergi, Rover mau teleponan dengan cewek lain. Wanita ini bernama Cantarella. Wanita yang diketahui lekat atau sering dikelilingi ubur-ubur kenyal. Biasanya banyak ubur-ubur di sekelilingnya, namun kali ini yang terlihat hanya ada 2 ubur-ubur kenyal. Tapi A. Roper menelepon Cantarella bukan untuk selingkuh, melainkan untuk mendapatkan beberapa informasi yang Cantarella ketahui tentang pulau di seberang sana. Cantarella mengatakan bahwa pulau yang ada di sebelah sana itu bernama Septimon. Dan Cantarella memberi beberapa informasi lain seputar Septimon. Singkat cerita, setelah mendapatkan beberapa informasi dari Cantarella, Rover segera bergegas untuk berangkat. Terbang dengan pari-pari ajaib yang belum ada di dunia kita. Saat sudah mencapai ketinggian tertentu, Abi mengeluhkan tentang jantungnya yang berdebar kencang dan rasa aneh yang dirasakan. Rover bertanya, "Kenapa, Bi? Mau boker?" "Ah, enggak," kata Abi. Terus kenapa? Apakah ada yang gak beres di Septimon ini?" Lalu Abi menjawab, "Susah mau jelasinnya, A. Pokoknya kayak agak kacau lah gitu." Waktu terus berjalan, sampai akhirnya pari-pari ajaib ini mengantarkan Rover ke pulau yang bernama Septimon itu. Sesampainya di sana, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Ya. Pemandangan indah ini bisa terjadi karena tidak ada penambang liar yang merusak lingkungan. Save Raja Ampat. Jadi kesono aja. Setelah mendarat dengan selamat, Rover mencoba memastikan keadaan Abi. Tapi sayangnya, Abi tidak jawab. Wah, jangan-jangan ketinggalan. Nyangkut di awan yang mana tuh si Abi? Atau mungkin dia tidur di dalam taset Mark milik A.A. Rover. Seolah tak begitu peduli, Rover terus berjalan untuk mencari Cartetia. Yang penting bebek buah, binatang, bisa beli lagi. Karena tak tahu arah, Rover mencoba kembali melacak keberadaan Cartetia. Dengan mengeluarkan pedang yang ia miliki, ketika pedang itu keluar, dia bisa merasakan atau melihat visi tentang kejadian apa yang dialami oleh Cartetia. Di situ terlihat Cartetia sedang berhadapan dengan monster mengerikan berbadan satria berkaki daun. Tapi jika kita lihat di sebelah kiri, ada kaki yang sangat-sangat menarik. Bukan hal yang aneh jika A. Rover sampai mati-matian nyebrang pulau untuk memastikan bebeknya ini baik-baik saja. Karena bahkan karakter kartun seperti A. Rover pun juga punya kepentingan biologis. Rover bisa merasakan bahwa Cartetia ada di sini. Dan Rover bisa mengikuti jejak Cartetia maksud gua, yang masih tersisa. Belum jauh berjalan, tiba-tiba ada sosok makhluk misterius di belakang Rover. Di sini ini saya sempat berteriak, "Ah, Rover, awas tuh ada begal." Nah, alhamdulillahnya dia dengar dan berbalik ya. Tapi ketika dia berbalik ke belakang, ternyata yang ditemukan hanyalah seekor Pokemon ya. Saya bilang, "Ambil aja tuh, lumayan gantiin si Abi." Nah, namun sepertinya A. Rover tidak membawa Pokeball. Dan tidak lama waktu berselang, Pokemon itu terbang dan pergi. Ya, nggak jadi deh. Di depan A. Rover ada sebuah pedang yang nancep di tanah. Dan ketika pedang itu dipegang, ada aura mistis yang beresonansi dengan Rover.
Dia mendengar suara dari pahlawan-pahlawan yang sudah berlalu. Dan hal itu menyebabkan si begal yang tadinya berniat jahat malah memberikan penghormatan dan menghilang jadi debu. Makhluk berbaju perang zaman medieval itu adalah Eko yang menjaga pulau ini. Dan Eko ini menunggu kesatria sesungguhnya. Dengan penghormatan tadi, mengisyaratkan bahwa Rover diizinkan untuk berada di pulau ini. Eko ini terlihat senang dengan Rover. Maksudnya bukan Rover itu pahlawan sesungguhnya ya, karena pahlawan sesungguhnya ya gua. Rover bisa apa kalau nggak gua gerakin? Sekarang scene berpindah ke Cartetia. Dia tahu bahwa Rover sedang OTW menemuinya. Cartetia berharap Rover akan membuat cerita ini berakhir ke arah yang lebih baik ketika waktunya datang. Cerita apa yang Cartetia maksud? Kita lanjut saja. Sekarang gameplaynya pindah ke Cartetia yang sedang meneruskan perjalanannya, yang kita belum tahu dia mau kemana. Di tengah perjalanannya, Cartetia masuk ke dalam sebuah lab dan menemukan sebuah inkubator berwarna biru yang menjulang tinggi ke atas. Seraya mengeluarkan laser-laser mengerikan yang berputar-putar. Ya, kebayang itu laser kalau dipakai sunat. Lu mau coba? Di sini terlihat skill terpendam yang tidak kita ketahui dari Cartetia. Ternyata dia jago parkour juga ya. Daftarin aja ke Ninja Warrior kalau kayak gitu. Singkat cerita, setelah Cartetia berhasil menghancurkan inkubator di dalam lab ini, muncullah awan-awan atau cairan hitam dan keluar sesosok makhluk yang belum kita ketahui. Tapi sepertinya itulah yang dicari oleh Cartetia. Found you. Dan setelah itu scene berpindah lagi ke Rova. Dia terus berjalan dan menemukan sebuah desa di Purworejo. Septimon lah, ngaco. Di desa itu, Roper menemukan dua orang yang sedang asyik mengobrol. Ya. Membicarakan tentang sebuah arena gladiator yang bernama Great Egg. Yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Dan Great Egg ini diselenggarakan di Capitolin Hill. Ya. Jakarta, hanya Septimon lah, biar gampang. Ketika kedua orang itu sadar bahwa Rover sedang menguping, mereka bertanya ke Rover, tuan bukan Akamsi ya? Kelihatan baju lu beda, mau ikut arena ya? Atau jangan-jangan lu cuma musafir, kata mereka. Enggak, kata Roper. Gue mah lagi nyari orang. Lu lihat nggak orang yang gini gitu, cari ciri-ciri Cartetia lah pokoknya disebutkan di situ. Tapi kedua orang itu bilang, "You nggak tahu," nanya saya. Mereka nggak tahu ya. Tapi ketika Roper bertanya tentang manusia setengah delman yang ia lihat dalam visinya, orang itu malah bilang, "Wah, itu mah Arsinosa," katanya. "Eko penjaga Septimon," kata mereka. Dan Rover ingin tahu lebih jauh lagi. Dia bilang, emang Arsinosa itu siapa? Pengemplang pajak kah? Atau konten kreator puting web? Mereka menjawab, Arsinosa itu tercipta dari semangat peperangan orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Dan si Arsinosa ini biasanya nongol pas babak final di Great Egg. Ya. Jadi dia adalah Guardian Eko atau Eko penjaga Septimon. Ya. Setelah itu sayang sekali ya. Roper tidak bisa lagi mendapatkan banyak informasi karena percakapan Roper dengan kedua orang itu harus berakhir. Dikarenakan mereka berdua dipanggil oleh bininya. "Bang, token habis bang, tolong isinya," gitu katanya. Dan setelah kedua orang itu pergi, Rover didatangi oleh seorang tak dikenal berambut biru. Dia memperkenalkan bahwa namanya adalah Buling. Ya, jadi ada motor listrik juga di Septimon ya. Si Buling ini bilang bahwa dia adalah traveler dari Huanglong, ya, kota di mana terdapat toko obat-obatan bernama Sipang Farmasi. Dan si Buling ini bilang bahwa dia bisa meramal, mengusir setan, ya. Dukun juga ternyata bocil ini. Dan yang lebih mengejutkan, dia bisa tahu nama Rover. Sampai Rover bingung dan terkaget-kaget. "Wah, kok kamu tahu nama aku?" Dan Buling menjawab, "Aku tahu dari teman lama aku, namanya Jiangxin." Ya, elah. Ngomong bisa ngeramal apa segala macam, tapi nama orang itu tahu dari temennya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa si Buling ini adalah dukun gadungan ya. Gus Samsudin versi anime. Tapi si Buling ini rambut lebih bagus lah daripada Gus Samsudin ya, itu kelebihannya. Tapi ada satu lagi. Dia tahu bahwa Rover sedang mencari seseorang. Dan dia bilang ke Rover, "Gak gampang bos nyari orang ini," katanya. Karena dia terperangkap di dalam air. Katanya. Ya, ini orang nih. Bukannya disupport, malah nakut-nakutin Rover. Kalau kata dia tenggelam di dalam air, itu kenapa? Tolongin lah goblok. Siapa tahu dia lagi renang, ya kan? So tau banget sih ini orang. Emosi gue lama, bangsat. Yang lebih ironis lagi, ketika Rover membutuhkan Buling, dia menghilang. Apakah wanita berambut biru tadi itu adalah Avatar? Avatar Buling? Yang jelas ini fix ya. Dia ini bukan dukun kayaknya, tapi lebih ke setan kayaknya dia ini. Bisa ngilang begitu aja kok, apalagi kalau bukan Kunti. Atau jangan-jangan animator Kuro Games yang menyebabkan hilangnya Buling.
mencurigakan. Singkat cerita, Roper meneruskan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan ada insiden yang mencuri perhatian. Ada orang yang sedang berlarian dan menyusul Roper, seperti sedang dikejar oleh debt collector. Roper menangkis serangan dari belakang, tapi tangan Roper dipegang dan ketek Roper diendus. Sebentar. Itu cewek kok ada buntutnya? Menempel di manakah buntut tersebut? Dan wanita ini terlihat mirip dengan sosok yang bertemu Kartetia ya, saat inkubator biru itu hancur. Dan wanita jalang ini bernama Lupa. Anjay, itu orang bukan teriak sakit, bukan tuh ya, gue yakin ya. Jika Anda ada di posisi itu, akankah Anda melawan? We'll see who rips whose throat out first. Dan di percakapan scene ini intinya adalah si Lupa lagi marah-marah sama teman satu timnya ya, yang bernama Emilio. Timnya si Lupa di Great Aiden. Harus pakai si ya, biar nggak rancu gitu, si Lupa gitu. Si Lupa marah karena mengendus adanya isu atau skandal suap menyuap di dalam arena ini ya. Kira-kira kayak Liga Bola Italia lah ya. Menang satu tim bukan karena skillnya bagus, tapi dimenangkan karena udah ada yang naruh duit gede di situ. By the way, lu suka taruhan gak? Jangan ya, itu gue bilang si Lupa dibekap nanti lu. Singkat cerita, Emilio pergi dan Lupa mengajak berkenalan dengan Rover. Dan ketika mengenal Rover, sepertinya ada yang disembunyikan oleh si Lupa ini. Dia seperti sudah tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Setelah itu, Rover kembali diendus-endus. Ntar dulu, ini cewek kenapa dah? Sange apa gimana sih? Dan si Lupa mengajak Roper untuk menjadi timnya di dalam arena. Sebelum menjawab, Roper melihat gelang yang dikenakan Lupa, dan Roper merasakan ada frekuensi dari Kartetia di gelang tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan Roper bertanya, Lupa, kamu pernah gak sih nemu cewek Raguna yang namanya Kartetia? Terus kata si Lupa, enggak tuh. Roper bilang, gua itu kesini nyari Kartetia. Dia hilang, mana belum makan lagi, kasihan ya kan? Dan sinyal GPS dari Kartetia menunjukkan bahwa dia itu kesini gitu. Dan kayaknya dia menghadapi Arsinosa, sang guardian Eco Septimon yang belum tahu kayak gimana bebentukannya. Lupa kembali menjawab, selain Augusta sang Ephor, belum ada yang pernah ketemu langsung sama si Arsinosa ya. Ephor ini sebutan untuk petinggi Septimon lah ya, kayak presiden lah gitu ya. Hidup jok mobil gitu. Kita lanjut. Gini aja kata si Lupa. Daripada banyak bacot, lebih baik kita team up dan gelut di Great Hagen ya. Kita usahakan sampai babak final. Karena Arsinosa akan datang nanti pas final. Nah, jadi AA bisa menemukan jawabannya sendiri. Terus juga dapat duit lagi kalau menang. Di tengah ekonomi yang lagi sulit begini, PHK di mana-mana, uang sekecil apapun sangat berguna loh. Gitu, kata Lupa. Nah, jadi kalau kita menang, AA bisa dapat jawaban, dan aku bisa mempermalukan orang-orang yang melanggar aturan itu. Untuk apa aturan dibuat kalau untuk dilanggar? Iya, hilang kambing, lapor polisi malah hilang sapi katanya gitu. Kata Pak Mahfud MD, ini bukan kata Lupa ya. Dan gue juga gak ngomong gitu, swear deh. Meskipun tetap sedikit menaruh rasa curiga pada si Lupa, Rover memutuskan untuk team up dengan Lupa di pertandingan nanti ya. Dan setelah itu mereka berjalan berdua langsung menuju resepsionis dan membooking kamar. Salah. Meregistrasikan tim mereka di arena ya. Gua pilih Stella Lupa aja namanya. Karena kalau Wuthering Map kan udah nama game ini, gak usah didanden lah ya. Ada sedikit penjelasan tentang aturan arena ini, which is gak penting, jadi gak usah kita bahas. Dan setelah registrasi berhasil, mereka langsung gelut untuk mencari poin. Singkat cerita mereka menang. Ya iyalah, kalau kalah kayaknya ulang lagi. Cobain aja sendiri. Dan Lupa sangat gembira dengan performa gelut dari Rover. Ya. Dan setelah pertandingan, banyak orang yang nyamperin Lupa. Ternyata wanita jalang ini sudah sangat-sangat terkenal di Septimon. Ya. Udah banyak fansnya gitu. Apakah dia bukan OnlyFans? Itu masih jadi misteri. Dan karena si Lupa ini sudah tidak tahan melalui fansnya yang banyak-banyak bacot gitu ya, dia mengajak Rover untuk kabur. Tangan Rover dipegang, ditarik oleh Lupa, tapi mereka nggak nyanyi kayak film India. Mereka lanjut berjalan ke tempat di mana babak yang selanjutnya akan diselenggarakan. Tapi di tengah perjalanan, Lupa malah main laptop dan membuka akun trading miliknya. Ingin trading di broker terpercaya? Install aplikasi MyExcel sekarang juga. Ya, itu adalah sponsor untuk video kita hari ini. Dan tiba-tiba datang bekas manajer Lupa di tim yang lama ya, yang bernama Chartur. Dia ingin mengajak Lupa kembali ke tim lamanya atas permintaan Domina Julia Silva. Nah, untuk sedikit informasi, si Julia ini adalah bangsawan dari keluarga Silva ya. Sekaligus mantan bos dari si Lupa ketika dia masih di tim yang lama. Tapi dengan straight to the point, si Lupa menolak ya. Dan si Lupa malah mengajukan pertanyaan kepada Chartur. Lu terlibat ya sama kecurangan-kecurangan yang ada di pertandingan arena ini? Enggak, kata Chartur. Ya udah gitu aja, mereka jalan lagi. Scene berpindah lagi di mana Rover sedang berada bersama si Lupa. Dan tiba-tiba mereka lapar, ya wajar lah ya, namanya juga orang. Belum makan-makan kan dari tadi, padahal udah gelut sana sini.
Singkat cerita, mereka ke warteg mewah. Si lupa masam ayam, Rover pesan rawon. Di warteg ini poin pentingnya ada dua ya. Pertama tentang Epor Agusta. Jadi si Epor Agusta ini pernah menjadi kampion, ya, champion. Dan namanya menjadi besar karena dia berhasil menggeprek semua lawannya 4 tahun lalu di Great Hagen. Dan karena banyak prestasi yang ia lakukan, akhirnya dia menjadi Epor. Hidup jok mobil gitu. Yang kedua, gladiator yang juga tidak kalah edun. Namanya adalah Mia, tapi si Mia ini menghilang di Great Hagen tahun lalu. Sebab penghilangnya ini nggak jelas ya. Ada yang bilang karena tekanan dari manajernya, ada juga yang bilang karena Mia ini terlibat skandal judi online yang menyengsarakan rakyat. Ya, saya ulangi, menyengsarakan rakyat. Intinya banyak rumor lah yang berseliweran tentang si Mia ini. Dan tidak terasa hari mulai petang, matahari sudah tergelincir dan akhirnya si Lupa dan AA Roper bermalam di hotel. Nah, mereka masuk ke dalam kamar. Ya, betul sekali, mereka masuk ke dalam kamar. Dan Anda pasti berharap si Lupa ini akan melakukan pengendusan kepada AA Roper kan? Iya, ya, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya, betul kan? Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Mereka tidak bisa terlalu capek karena besok adalah semifinal. Sial. Setelah beberapa percakapan terjadi, si Lupa nyuruh Roper untuk beristirahat. Dan ketika si Lupa akan keluar dari pintu, tiba-tiba Rover melihat sosok lain ada dalam diri si Lupa ini. Orang bermata hijau yang kita lihat di scene penghancuran inkubator oleh Kartetia. Ya, pantasan nggak ngapa-ngapain ya, orang serem begitu. Roper juga takut kali. Singkat cerita, Roper bobo. Dan dia bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpinya itu, Rover bertemu dengan sosok wanita yang sudah kita kenal bersama, yang bernama Parlopa. Ya. Dan intinya di sini ini, Parlopa mengaku tahu banyak tentang Septimon. Karena dia punya kenalan lah di sini gitu ya. Biasa kalau orang punya kenalan itu atau orang dalam itu agak sombong memang ya. Bentar lagi daftar PNS si Parlopa ini kayaknya. Dan akhirnya Parlopa memberikan suatu buku kepada Rover yang berisi menu makanan yang tersedia di hotel ini. Nah, buku ini berisi tentang informasi-informasi tentang sesuatu yang belum diketahui Rover, yang akan membantu Rover menemukan jawaban. Di buku itu menceritakan atau meramalkan ya. Yang poin pertama adalah si Lupa, atau gini aja lah, wanita berambut merah yang terkena dark type. Nah, itu entah si Lupa atau si pelupa ya. Yang kedua, Kartetia yang mencuri inkubator yang menyebabkan awan hitam dan nongol wanita berambut merah sama tadi itu gladiator serem. Yang ketiga adalah pertemuan Rover dengan si Lupa. Tapi pengendusan yang dilakukan Lupa tidak diramalkan di sini ya, sayang sekali. Parlopa juga bilang bahwa si Lupa ini akan menjadi penyebab dark type yang akan melanda Septimon setelah gladiator babak final selesai. Tapi Rover bisa menghentikan dark type itu dengan cara membuat Lupa meninggoy dunia. Wah, ngeri juga ya. Dan Parlopa bilang jangan coba-coba bilang sama si Lupa tentang hal ini. Karena kalau dia tahu, akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dari datangnya dark type ke Septimon, kata Parlopa. Sejauh ini, hanya poin yang ketiga yang hanya bisa dipastikan oleh Roper. Apakah Roper akan percaya dengan buku ini yang diberikan oleh Parlopa? Percaya atau enggak, itu terserah, kata Parlopa. Tapi ceritanya ya bakal sesuai dengan apa yang sudah tertulis atau diramalkan di buku ini. Penulis buku ini adalah bos dari Parlopa, dan bosnya itu adalah sang pencipta. Begitulah klaim dari Parlopa. Setelah itu, Rover bangun. Dan karena tadi nggak ngapa-ngapain, jadi nggak mimpi basah. Dan tibalah saatnya babak semifinal akan berlangsung. Dan Rover menemui si Lupa. Apakah Rover akan tega menjadi penyebab meninggoynya wanita yang pernah mengandung kereknya sendiri? Kita lihat saja. Mereka berjalan berdua ke arah arena tempat gelut. Roper dan si Lupa ini akan menghadapi tim dari Silva yang bernama Bolshov Legion. Ya. Di pertemuan semifinal ini, Domina Julia hadir di situ. Dan juga tidak lupa Epor Agusta, ya, sang petinggi Septimon yang ternyata juga cakep, menjadi saksi pertempuran di semifinal ini. Periwet ditutup, mereka gelut. Ketika pertempuran berlangsung, tiba-tiba keluar aura hitam dari senjata yang dipegang oleh si Lupa, dan senjata itu mengarahkan si Lupa untuk menyerang Rover. Namun karena Rover adalah seorang sarjana teknik, dengan mudah serangan itu ditangkis. This frequency, it's like the dark tide in the inverted tower. Thanks, my fellow warrior. Can't win, so you play dirty in the arena, huh? You make me sick! Ketika si Lupa kembali sadar, dia langsung menyerang Emilio sampai jatuh tersungkur. Tentu Emilio berharap dinaikin dan dibekap lagi sama si Lupa ini, tapi itu tidak terjadi. Sayang sekali. Si Lupa langsung berteriak kepada Agusta bahwa selama ini Silva melakukan kecurangan. Lupa menyatakan bahwa senjata yang ia pegang ini adalah pemberian dari Julia Silva ketika Lupa pertama kali join ke grup mereka. Namun kalian lihat sendiri tadi, senjata ini malah gerak-gerak sendiri dan coba melukai A. Roper yang kucintai. Hampir aja A. Roper kecolok. Domina Julia langsung membantah tuduhan tersebut dan meminta si Lupa membuktikannya. Dan Julia berkata, kalau mau cek ya cek aja silahkan. Dan juga Silva itu udah sering menang kok dari dulu ya.
Kalau sekarang kalah ya nggak apa-apa, santuy aja kita mah, kata Julia. Dan di tengah-tengah perang bacot yang terjadi itu, muncullah sesosok wanita cantik, berambut biru, bersempak putih, dan dia langsung loncat ke tengah-tengah arena. Siapa namanya? Yuno. Yuno ini adalah seorang priestess ya. Priestess ini ketua kuil Septimon yang bisa ngeramal juga. Dan ketika Yuno membuat keputusan atau saran, banyak orang-orang yang percaya kepadanya, kata si Lupa. Dan si Yuno ini memutuskan keluarga Silva memang curang dan bersalah, dan meminta Augusta untuk mengusir mereka ya. Dan setelah bukti-bukti ditunjukkan di depan umum secara terbuka dan sangat-sangat transparan, seperti persidangan di Konoha, terbuktilah bahwa Silva ini memang curang ya. Dan meskipun Augusta dan semua orang tahu bahwa seluruh keluarga Silva adalah orang yang berjuang mati-matian melawan monster-monster dari dulu demi Septimon, namun Augusta memerintahkan Silva untuk pergi dari Septimon. Nyahlah kalian dari sini gitu. Nah, beginilah pemimpin seharusnya, tidak memandang orang dari leluhur ya, tapi menilai berdasarkan apa yang dilakukan saat ini. Tentu kita harus tetap menghormati leluhur mereka yang telah berjuang. Tapi kalau anak-anak dan keturunannya pekok, ya kita ganyang sama-sama. Ya. Maksudnya apa? Simpulkan sendiri. Dan Julia pun terpaksa menerima perintah dari sang Eivor. Jadi Julia dan keluarga Silva angkat kaki dari Septimon. Pertarungan selesai dan udah gitu aja. Setelah itu, si Lupa dan Rover menemui Cartur. Tidak banyak info penting di sini, ya kita simpulkan saja sedikit. Yang pertama, Cartur bakal jadi manajer si Lupa di tahun depan. Yang kedua, ada sedikit cerita latar belakang tentang Eivor Augusta, tapi tidak ada info yang baru. Dan yang ketiga, latar belakang dari Yuno, ya, perempuan yang tadi. Mereka duduk untuk beristirahat. Namun Rover masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan si Lupa dan senjatanya barusan. Rover ingin mengecek senjata yang dimiliki oleh si Lupa. Sayang seribu sayang, Rover tidak menemukan keanehan sama sekali di senjata itu. Jadi, apakah keanehan tadi semata-mata hanya disebabkan oleh kecurangan Julia dan keluarga Silva? Kita lanjut. Dan seperti yang sudah-sudah, adegan yang diharapkan oleh kalian akan segera terjadi. Lupa meminta izin kepada Roper untuk sejenak menyandarkan kepalanya di bahu Roper yang terlihat sangat nyaman tersebut. Tentu saja Roper mengizinkan seraya melonggarkan sedikit ikat pinggang. Dan setelah kejadian yang tidak ditampakkan itu, kita bisa lihat si Lupa yang sudah segar bugar bagaikan kucing yang lagi ngolet. Setelah itu, Lupa mengajak Rover untuk beristirahat bareng. Namun sayang seribu sayang, seperti yang sudah-sudah, si Lupa lagi-lagi dikepung oleh fans-fans only fansnya. Emang bangke fans-fans ini ya. Jadi si Lupa menyuruh Roper untuk beristirahat duluan. Setelah Roper meninggalkan si Lupa dengan fans-fans only fansnya, di tengah jalan Rover berhenti sejenak. Kebimbangan kembali menyelimuti Rover. Dia memikirkan apa yang selanjutnya akan dia kerjakan. Dia mengingat lagi Prolopa dan gengnya yang bernama Praxidus itu. Dan dia sudah mengecek langsung senjata si Lupa. Ternyata aman-aman aja. Dan akhirnya Rover memutuskan untuk maju terus sampai babak final. Dan tidak membuat si Lupa meninggoy ya, karena sayang belum diapa-apain. Dan di saat itu pula muncul lagi bocil FF yang bernama Buling ini. Tapi kali ini lebih cantik ya, karena nggak pakai kacamata. Buling melihat buku merah yang sedang bertengger di pangkuan Rover. Dia langsung mengajak foto selfie dan melihat sesuatu dari benda yang digunakan untuk foto itu. Singkat cerita, Buling memberikan benda aneh itu kepada Rover. Untuk memudahkan, kita sebut saja benda itu dengan kaca makeup portable dengan kekuatan magis. Nah, itu bukan memudahkan ya, tapi malah jadi ribet. Dan Rover langsung menyobanya sendiri. Dan yang dilihat Rover adalah masa lalu tentang orang-orang setempat yang sedang membicarakan seorang pertarung wanita bernama Mia. Dan Roper ingat bahwa si Lupa juga pernah sedikit menyebut nama Mia ini. Sekarang kita ke percakapan dua orang pertama ini ya. Mereka memberikan informasi bahwa adanya penurunan performa Mia di di Great Agon maksudnya. Dan orang ini, sebut saja si Franky ya, takut duitnya hilang karena udah taruhan. Tapi Franky bilang, manajernya Mia tapi udah berjanji kok kalau si Mia ini akan menang dengan cara apapun ya. Manajernya itu bernama John ya. Tapi yang ini, sebut saja si Kokom, dia bilang, tapi lu kan tahu, pemenang yang udah-udah itu biasanya udara bangsawan ya kan. Apalagi si Mia ini dari Ragunan. Binatang guys. Mia ini dari Raguna, orang asing. Kalau buka pabrik udah habis tuh dimintain ormas, kata Kokom. Dan setelah visi masa lalu itu menghilang, si Buling malah juga ikut menghilang. Koplok memang. Dan Roper memutuskan untuk mencari sendiri informasi di masa lalu tentang Mia dengan menggunakan kaca makeup portable dengan kekuatan magis tersebut. Nah, jago kan gua ngomong. Rover terus berjalan dan akhirnya nemu lagi percakapan yang kedua. Ini percakapan antara John, manajernya si Mia, dan orang yang lagi marah-marah. Ya. Sebut saja Doyok. Doyok berkata, kenapa Mia yang lu majuin? Orang kayak lagi depresi gitu lu suruh gelut. Tapi John menjawab, iya gue tahu, tapi udahlah bro, ini permintaan pasar. Orang-orang punya begitu kok, dan lagi juga kan kita udah dapat duit dari headline. Nanti kita buat headline itu bintang dari Pantura, bintang dari Raguna, juara di Septimon. Nah begitu, udah gitu aja. Dan Roper jalan-jalan lagi, dan nemu yang ketiga. Ini Astuti, ini Asep. Asep bilang, nggak nyangka si Mia itu ya. Sebelum Great Agon, gokil padahal skill gelutnya. Tapi kok bisa-bisanya ya dia jadi jelek itu sekarang. Terus masih dipaksa gelut lagi sama si John di Gladiator. Dan Astuti menjawab, iya kasihan amat ya. Dimanfaatin banget itu si Mia sama si John. By the way Sep,
Lu tahu kan tentang lubang bawah tanah? Bukan lubang gue ya, jangan diplesetin, awas lu. Itu loh gerakan massa yang benci sama DPR Septimon. Mereka doyan duit lagi. Kayaknya enak tuh kalau kita komporin. Kasih bensin aja dikit, udah kebakaran ini Septimon. Bisa dapat keuntungan dengan resiko yang kecil kita save. Boleh juga tutut. Lumayan tontonan gratis. Dan percakapan itu selesai. Sekarang scene masa lalu yang keempat ya. Si Roper ini melihat Mia ya. Yang intinya si Mia ini mau tetap berusaha jadi yang terbaik, tapi kayak nggak mampu gitu. Setelah itu si Lupa datang. Namun dengan kaca makeup portable dengan kekuatan magis di tangan Roper, dia dapat merasakan sesuatu energi Trenodian yang ada di dalam diri si Lupa ini. Scene berpindah ketika Cartetia sedang membopong Lupa yang kecapean dan terungkap tujuan Cartetia datang ke Septimon ini. Dia hanya ingin menolong orang-orang dari efek negatif Dark Tide dan Trenodian. Mulia sekali memang. Selain cantik, imut, lembut, dan kenyal, karakter ini mempunyai skill yang bagus di gameplay. Jadi jangan pernah ragu untuk menggacha Cartetia. Info penting di sini adalah keanehan-keanehan yang terjadi di Septimon, timeline mereka berdua ini ya, si Cartetia sama Lupa. Sudah bisa dipastikan bahwa waktunya itu 2 dekade dari waktu mereka saat ini. 2 dekade yang lalu. Dan semua ini disetting oleh seorang aktor yang belum diketahui. Dan itulah yang sedang dicari oleh Cartetia. Dan Cartetia bilang ke Pelupa, tenang aja, Roper ntar kemari kok bantu kita. Gitu. Scene kembali lagi ke Roper. Hari sudah menjelang malam. Dan Roper mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang si Mia kepada si Lupa yang sedang tidur-tidur cantik di sofa. Ini info tambahan untuk Mia ya. Mia itu hilang setelah dapat title. Jadi nggak ada pemenang resmi di Gladiator saat itu. Tahun lalu maksudnya. Mia ini dibenci sama Julia karena Julia pernah diayamin di Gladiator. Nah, rumornya si Mia ini ketahuan ngelakuin kecurangan, lalu dia tertekan, kabur deh. Dan ada sedikit info, si Lupa ini join grup Silva itu dengan cara dibeli ya. Gimana? Anda mau beli juga? Segera download aplikasi e-commerce kesayangan Anda. Ini bukan iklan. Jadi intinya si Lupa ini pemain transferan lah ya. Tadinya main di MU dia. Keesokan harinya, final dimulai. Terlihat Arsinosa di situ. Tapi yang ini bersih ya, terlihat agak beda dengan Arsinosa yang ada di visi Rover yang melihat Cartetia. Yang itu agak kucel, habis diberi comberan kayaknya. Si Lupa juga memberi info tambahan lagi tentang Mia. Mia itu menghilang ketika dia mau ngambil hadiah kemenangannya. Tapi sebelum itu, dia sudah dapat blessing dari Arsinosa dan sudah dapat title Bloody Egan. Dan yang kedua, aturan 2 lawan 2 ini yang ada di Gladiator baru dibuat oleh Augusta dan leluhurnya. Karena aturan sebelumnya di arena ini adalah para gladiator ditaruh di arena dan dimasukin 60 batalion monster Tacet Discord. Di sana mereka intinya yang mampu berdiri sampai akhir dialah yang menang. Dalam kata lain, tidak ejakulasi dini. Setelah pidato formal dari Augusta, we walk the talk, not only talk the talk. Nah, begitulah kira-kira. Hidup jok mobil gitu. Mereka gelut. Mereka melawan tim yang bernama Beast Benit. Nah, di tengah-tengah pertarungan final yang sedang berlangsung, Rover merasakan dan melihat visi tentang Cartetia yang sedang melawan Arsinosa. Versi yang udah kena air comberan itu ya. Pertarungan terus berlanjut dan kita saksikan dulu animasi yang epik dari Kurogames ya di Wuthering Wave. Sedikit tips untuk Anda, jika Anda melihat tanda-tanda sinematik akan muncul, jangan coba-coba pencet tombol skip ya. Dan gak ada juga sih tombol skipnya. Di sini Roper bertarung sendiri melawan orang-orang plus Momon Tacet Discord. Dan di tempat ini, dia bisa merasakan lebih kuat frekuensi dari Cartetia. Di pertarungan Cartetia dan Arsinosa Burik ini, kita mendapat sedikit informasi. Arsinosa ini bukan pelaku, melainkan korban. Dan Cartetia ingin menolong dia. Dan Cartetia juga akan mengungkap siapa intelektual dadernya, atau man behind the gun ya.
I'll be waiting for you at the end of the story. Victory is ours, fellow warrior! Setelah gebuk-gebukan, Cartetia menang, Roper juga menang, tapi di dimensi yang berbeda. Nah, kata Roper, dimensi yang dia masukin tadi itulah yang bernama Bloody Agent. Dan dia merasakan pertarungan itu adalah kenyataan yang bukan mimpi. Roper mengklaim bahwa yang selama ini dia rasakan adalah dunia nyata yang saling tumpang tindih dengan dunia anomali. Anomali? Wah, jangan-jangan mastermind dari semua ini adalah tung 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 sahur, ya kan? Itu benar-benar mengerikan ya, tung 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 sahur ini. Di scene ini, si Lupa dan Roper dikasih rencana, dikasih blessing sama Arsino sayang gak burik. Dan scene akan berpindah ke dunia yang ada Cartetianya. Di dunia yang agak gelap gulita ini, Cartetia bertemu dengan orang yang bernama Cristoforo. Si Cristoforo ini juga bawa buku ya. Dan Cartetia menduga bahwa orang inilah sang sutradara. Mau nyanyiin Rampun Jabi dia. Oke, segitu aja. Dan bisa dilihat ada tulisan quest completed di sini yang menandakan bahwa cerita sudah selesai. Di sini belum terlalu jelas kesimpulannya ya, tapi itu yang gue suka. Jadi kita sebagai pengamat politik bisa menilai sendiri ya. Tapi di video ini saya nggak mau nyimpulin atau bikin teori dulu. Ntar aja, gue mau bikin videonya lagi. Itu juga kalau belum muncul chapter yang baru ya. Video udah kepanjangan, saya kasihan sama lak-lakan, adalah langkah yang sangat bijak jika saya berhenti di sini. Saya Henry Kissinger, admin channel PA Gameria, mengundurkan diri. See you guys in the next video. See you guys in the next video. Bye-bye. Wait, house.